Yes, ini kita ya. Tidak, yo, vamos. Apaan yo. sih? Berisik ah. Aduh, Berisik banget sih. nggak perlu slow motion nggak? Apa tuh? Kayak ikan sampo. Ini gue lagi mau ngapain gue lempar Enggak, tadi. kayak properti. Lagi tadi nggak ada. Berisik banget sih, gue sampai ke ruangan sebelah kedengeran tahu. Sebelah gedung sebelah. Ke ruang DPR. DPR ya. Iya. Kan mereka juga berisik ya di sana. Jangankan jauh tapi ya deket juga kayaknya nggak bakal kedenger sih kalau Ya. Lu lagi ngapain? Gue lagi nonton bola dong, Pildun lah. Lu mau nggak nonton? Oh iya nonton juga sih. Seriusan nonton masa lawan apa? Jungkook lawan Fahad. Ya, tuh itu yang nyanyi opening ceremony kayaknya ya. Iya di opening ceremony dia. Iya. Kalau gue nonton Dunia ya openingnya aja sama closing nanti. Ya kirain apa namanya? Salah tuh kan. Kan salah jadinya. 2-3 kali. Iya, ini misi apa sih sebenarnya? 2, 3 kali. Ini guys. Nah, apa tuh? 2, 3 kali. Udahlah, pokoknya mah udahlah kayak gitu. Iya. Apa nonton apa sih? Ini Inggris lawan Senegal kemarin loh, yang membantai Senegal ini. Inggris tuh lolos ke babak 16 besar. Gitu. Itu tadi malam matchnya. Tadi malam. Nah, terus Pantesan tadi malam berisik banget, begadang ya kalian ya. iya Di kan depan sambil tadi. ditemani sama Bang Roma. Roma apa tuh? Roma bukan biskuit ya, Roma. Begadang jangan begadang. Bang Haji. Iya, kalau tidak nonton Pildun. Nah, apa Bang Haji juga nonton Pildun. Bang Haji nonton Pildun. Nonton suka. openingnya juga. Nonton dong dia. Makanya dia nggak diundang. Oh dia nggak. Kayak dangdut belum masuk ke Piala Dunia sih. Bener, Ya, padahal kemarin harusnya. kita baru ngomongin Nanti kalau misalkan di U20 ya? 20 di Indonesia bisa tuh openingnya Bang Haji. Tolong ya Presiden FIFA Gianni Infantino ya diundang Bang Haji jangan. Jadi nanti biar kita dangdutkan lah internasional. Dangdut is the music of my Pildun. Pildun, iya bener kayak gitu. Karena kemarin di Qatar nggak bisa ya udah nanti di GBK. Benar. Gitu ya. Jangan lupa Tolong ya. kasih tahu ke Presiden FIFA. Presiden FIFA. Yang utama itu dia. Kan dia yang mempunyainya turnamen ya kan. Iya, soalnya. bener kayak tolong gitu. ya Pak ya. Ya tolong Pak. Ya by the way lu kalau misalkan di Pildun meskipun disclaimer ya kita bikin video ini tuh pas sebelum final ya. Nggak tahu ditayangnya kapan. Kalau di Pildun menjagokan siapa? Gua dukung ini dong nih. Tata ini. Oh itu England apa? ini 3 Persib. singa. Hah? Kan biru. Iya, bukan Persib, bukan dong. Persib kan ini Boboto. Boboto ya. Kamu kalau Boboto ya? Bukan. Ya udah pulang sana. Kenapa emang? Karena aku dari Jawa Barat. Oh, ini Boboto guys. tenang Ayo aja. warga Bandung. Halo kan Depok. Lu kan Depok Jawa Barat. Persikat harusnya ya. Sorry kat. Iya, gue lah dukung Inggris di sini. Kenapa? Karena skuadnya mumpuni. Banyak pemain muda yang bertalenta di Inggris tuh. Salah satunya ada Bukayo Saka, ada Jude Bellingham. Tuh wah gila wonderkid sih kalau sebutannya di bola itu anak-anak muda bertalenta itu namanya sebutannya wonderkid. Apa Wonderkid? Wonderkid. Jadi itu yang benar-benar kayak wonder banget loh gitu si kid ini nih gitu. Oh, bocil-bocilnya gitu ya. Bocil-bocil Tapi kan mereka udah jago-jago masuk loh. ke tim itu di FIFA. Benar, mereka Piala Dunia masuk gitu dia masuk? keren. Umurnya umur-umuran 21 lalu kayak adik gue gitulah baru lulus sekolah, kayak baru lulus SMA udah masuk timnas coba. Oh, Nah, iya. gue waktu umur 21 masih main gundu. Lu tau umur segitu masih ngapain? 21 kayaknya kalau gue sih udah main Instagram ya. Main Instagram. Umur 21 iya sih emang udah ada. Iya udah ada. Kenapa gue main gundu ya? Maksudnya gundu Main online gundu guys. mah Iya. paling tahun 2001. 2001 iya, baru bukan itu kita. 21 tahun ya. Kalau 21 mah udah berbeda. Kenapa main gundu ya? Nah kalau misalnya bocah-bocah kayak gitu di timnas ini yang lagi main ikut Pildun tuh mereka udah ngebela negaranya kan bangga banget pasti dong ya kan. Ya kayak teman-teman kita juga di timnas Indonesia mereka udah ngebela timnas di kompetisi yang dunia itu. Umurnya masih muda-muda gitu kan, masih muda-mudi, mereka berprestasi, wah bangga banget pasti sih mereka. Jadi lo tuh pilih England tuh karena memang pemain-pemainnya yang bagus ya. Betul. Kalau gue pilih Portugal. Portugal. Karena ada Cristiano Ronaldo. Oh ada Bangdo. Soalnya follower Instagramnya banyak itu alasan gue. Oh, itu paling banyak di dunia kan ya? Iya. Itu Kalau pemainnya nggak tahu kan. Pemainnya kalian mau bagus apa enggak bodo amat. Yang penting Yang penting Cristiano ada Ronaldo. Bangdo. Dia udah 500 M ininya followernya. Wah emang Alasannya manusia terbanyak di Instagram kan followers saya kalau nggak salah ya? Iya, kalau dikumpulin tuh 500 juta berarti ya. 500 juta followers dari populasi manusia di bumi 7M.
Ya melebihi, berarti ya hampir dua kali lipat ini ya penduduk Indonesia. Oh ya, bener, penduduk Indonesia 2 kali lipat dukung CR semua ya, dukung Iya. CR7. Nah itu. Wah kacau banget sih. Nah itu cuman sayangnya Inggris sih nggak ketemu Portugal karena dia beda pot kan. Jadi mungkin nanti di final bisa ketemu nih tim lu sama tim gua nih, Portugal dan Inggris. Mungkin bisa kayak gitulah. Tapi Jadi nanti kita bisa nobar bareng ya. benar. Tapi nggak kalian yang nonton gue tidur aja deh. Nunggu hasil. Nunggu hasil pokoknya menang Nunggu ya. hasil. Nunggu yang menang aja. Nanti yang menang siapa ya udah itu deh terserah kalian. Jadi kalau misalkan main tebak-tebakan ya udah siapa yang menang udah gue pilih itu aja deh. Misalnya, masang berapa lo gini nggak ada orang yang judi-judi gitu kan terang-terangan. Pokoknya gue dukung ini gitu kan pasang segini. Nggak, gue dukung yang menang aja. Kayak gitu. Gue udah menang siapa yang menang ya udah itu gue yang menang. Curang. Begitu dong kan kita harus pilih salah satu. Kenapa? Karena ini dari 32 negara yang ikut Piala Dunia. Sekarang tuh udah masuk ke babak perempat final, Rich. Jadi bentar lagi sekarang tuh saat ini ya pas kita lagi ngobrol ini. Kita lagi ngobrol ini kan menuju ke final nih ya, masih ada sekitar 10 match lagi lah nanti buat final. Gitu. Jadi apalagi kan demam ya kalau sekarang kan penyelesaiannya di Qatar nih kan 2022 ini kan. Di sana kenapa lu tahu nggak kenapa diselenggarainnya ini bulan November Desember. Biasanya kan kalau Piala Dunia itu Juni Juli. Kenapa dia berarti spesial ya sekarang yang di Qatar ya? That's right. Kenapa? Karena Qatar itu kan negara yang iklimnya panas, cuacanya panas. Kalau siang hari, apalagi kalau lagi summer kan. Nah, makanya dia adanya di winter. Di Eropa lagi winter. Sekarang tuh winternya Qatar ya. Winternya aja kayak tetep, gitu. Ya begitu ya. Iya. Berapa derajat tuh winternya Qatar? Ya nggak kurang lebih 20 kalau nggak salah 20 cuma 30 derajat loh segitu. Berarti kayak panas di kita ya? Iya, tapi di sana lagi di sana winter ceritanya. Iya. Nggak winternya gimana coba? Panas otak mereka kalau jalan di luar. Justru itu kenapa? Karena kalau misalnya diselenggarainnya di bulan Juni Juli itu lagi spring atau summer, panas banget di sana bisa sampai 50 derajat Celcius kalau siang. Nah itu yang bikin nggak mungkin lah ya kayak FIFA mengadakan di musim panas kalau Piala Dunia di sana. Gitu. That's why diadain kayak gitu. Nah betul. Ini FYI, jadi gue itu kan zero knowledge about soccer. Nah, gue, okay. Jadi gue pengen aja ini kan selain ada FIFA World Cup-nya sekarang lagi berjalan. Terus ada apa lagi selain World Cup? World Cup itu berarti yang nomor satunya ya? Betul, semua dunia ya. Maksudnya Piala Dunia yang bener-bener ditunggu-tunggu lah gitu. Karena kan gak cuma Eropa doang. Top of the cup berarti bener, itu si top of the World tier Cup. in FIFA tier itu dia World Cup dulu. World Cup. Nah, terus bawahnya lagi tuh ada namanya Nations League ya. Nations League itu dari negara-negara yang ada di UEFA sih sebenarnya, lebih ke UEFA Nations League itu yang ada di Eropa. Itu di Eropa aja berarti. Benar, Eropa tier. Jadi kayak Inggris, Portugal tuh masuk gitu kan. Terus ada juga UEFA Europa League, UEFA Euro. UEFA Euro itu juga di Eropa. Jadi benar-benar yang semua penyelenggaranya itu 4 tahun sekali, Rich. Kalau Piala Dunia ini kan kayak Piala Dunia 4 tahun sekali kan. Jadi kan tahun ini 2022. Tahun kemarin 2018 itu di Rusia. Nah, Rusia itu lagi summer, tapi di sana kan Rusia ya dingin gitu kan. Berarti mungkin samanya sama kayak winter di Qatar nah, ya kayak gitu orang lebih kan. Karena kalau nyelenggarainnya di winternya Rusia, ya semuanya pada pakai mantel main bola aja. Nanti mereka bukan main bola ya, main bola pasti. Basket jadinya. Main skate mereka. Main bola salju, bukan ditendang ditimpuk gitu. Bikin ini apa olap. Bikin olap jadinya ya. Bukannya malah main bola. Nah, itu kenapa? Karena emang ya harus benar-benar matang karena turnamen ini turnamen besar gitu kan. Jadi benar-benar matang direncanainnya. Berarti back to the top tier tadi. The top tier is FIFA World Cup, yes, right. and then the Nations League, terus Euro. Sebenarnya kalau yang di tingkat-tingkat wilayah ya atau misalnya kayak di Amerika Selatan itu juga ada namanya zona CONMEBOL, itu juga ada CONCACAF kayak gitu-gitu, ada African Cup kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya masing-masing benua tuh ada turnamennya. Benua termasuk Eropa juga. Asia. That's right. Asia itu AFC, Asian Football Cup kalau nggak salah. Jadi jadi kalau misalkan di Asia itu ada namanya AFC tadi. Asian Football Cup. Jadi kalau misalnya Cup kan piala. Cup. Kalau misalnya lingkupnya Asia, Indonesia masih ikut Rich kemarin tuh. Tapi ada ini lagi nggak sih? Ada kayak seleksi lagi nggak sih kayak Asia Southeast Asia, terus misalkan East Asia dan lain-lain. Apa langsung semua negara di Asia? Ada. Oh, kalau yang Asia itu namanya Asian Cup. Jadi semuanya Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan itu, Asia Utara itu Asian Cup. Jadi yang kalau AFC? AFC itu yang Asia Tenggara. Bukan AFC, AFF.
ASEAN Football Federation Cup. Itu Jadi berarti yang ASEAN Southeast aja. Asia. Yes, di saat Southeast Asia. Jadi Indonesia, Malaysia itu masuknya ke AFF gitu. Kalau AFC AFC itu yang untuk All klubnya. Asian. Untuk klubnya, tapi se-Asia Tenggara. Kalau yang Asian Cup itu yang Baru All se-Asia. Asian. Tuh, Jepang, kita bisa lawan Jepang sama Korsel loh. Kalau misalkan nanti menang di Asian Asian Cup itu bisa masuk ke World Cup. Betul. Jadi seleksi menuju ke Piala Dunia itu dari situ awalnya, dari Asian Cup dulu guys. Tapi ya sayangnya Indonesia itu selalu gagal di Asian Cup-nya. Jadi nggak bisa masuk ke Piala Dunia karena kita kalah dengan Jepang. Jangankan Jepang sama Korea, kita kalah kadang-kadang sama Qatar yang kemarin, yang lagi nyenggerin tahun ini. Yang pertama match-nya udah langsung ini. Udah langsung lose. Semus ya, tapi mereka sengaja kan di tuan rumah ya kan. Iya, it's yang okay. menyelenggarakan itu. They held a good celebration lah ya. That's right. Ya, apalagi openingnya kan keren banget ya kan kemarin kan. Cuman emang kalau untuk level mungkin beda lah sama Eropa. Mental juga berbicara kalau di bola tuh. Iya. Ya, kalau misalnya Asia tuh Indonesia cuman ya kadang-kadang mentuknya di Asia Cup aja gitu. Tapi kemarin ada sempet yang kalau nggak salah timnas amputasi. Itu mereka main di Piala Dunia loh. Piala Dunia amputasi. Beneran, mereka main di Piala Dunia amputasi, mereka lawan Argentina walaupun 3 match itu ya kalah semua. Gitu. Tapi mereka bisa sampai ke Piala Dunia, keren banget kan? Be proud. Gak nyangka ya, maksudnya orang-orang dengan mereka yang berkebutuhan khusus, yang kan kekurangan secara physically, tapi ternyata mereka bisa membanggakan Indonesia juga. Iya, benar. Masih Piala Dunia loh, terus yang normal-normal kapan ya kan? Harusnya lebih semangat lagi dong ya kan? Tapi itu sebenarnya di bawah itu juga di bawah PSSI. Iya, kalau nggak salah ada lagi versi yang merekanya ya, maksudnya versi yang. Tapi masih di bawah PSSI ini. Iya. Oh, masih di bawah PSSI. Jadi tetap ngebanggain satu Indonesia dong ya kan ngebawa nama bendera merah putih Garuda. Iya, ya kan? mereka aja yang berkebutuhan khusus bisa ya. Betul. Jadi apalagi yang normal sebenarnya bisa PSSI ya. Ya tolong ya Pak ya, Bapak yang iya Pak ya kemarin. Bisa tuh kita ya. Meskipun secara postur emang berbeda ya kalau misalkan Asian posture sama European ya kan, terus Amerika Latin memang mungkin mental ya, kayak kemarin kan ada 3 wakil Asia tuh Rich yang masuk ke 16 besar, Jepang, Korsel sama Australia kan, masuk ke 16 besar guys. Jadi Australia juga masuk Asia berarti? Masuk, di mereka ternyata konfederasi Asia. Oh berarti Asian Cup tadi Australia juga masuk? That's right. Walaupun mereka benuanya di Asia Australia. Australia, dia kalau mau ngadain ya gimana, orang cuma satu negara. Langsung menang. Paling sama New Zealand ya. Berarti sama Australian Cup gitu. Yang ikut paling Papua Nugini, New Zealand sama Australia doang. Atau jadinya tuh mungkin ini lomba antar provinsi. Waduh, kan daerah gitu-gitu ya. Nah, kalau di Asia itu membanggakan kemarin 3 wakil itu kan, ada Jepang, Korsel sama Australia. Jadi walaupun mereka ini kalah juga kan. Kemarin kalau nggak salah Jepang kalah sama Kroasia, terus Korsel itu kalahnya sama mana ya kemarin tuh? Brazil kalau nggak salah dia kebantai dia. Iya, beda sih emang mentalnya, tapi seenggaknya mereka udah maju sampai babak ya, itu. At least gitu. Asia udah ada sampai sana, itu proud banget. Lalu gitu yang kemarin ada Opa Heung Min Son tuh, bahkan ada Opa Haji itu. Opa Haji Muhammad Son itu. Itu dia kaptennya Korea Selatan dan dia salah satu pemain di Liga Inggris, Liga Premier Inggris, Tottenham Hotspur loh. Masuk ke Liga Inggris loh dia. Nah, the thing itu emang kalau misalkan pemain football ini tuh mereka bisa double team gitu ya. Kayak misalkan Cristiano Ronaldo tuh kan di Portugal mungkin untuk FIFA World Cup ya. Yeah. untuk di MU-nya. Nah, itu kan bisa kayak gitu atau emang kayak gitu? Iya, karena jadi beda cup, beda tim. Justru gini, kalau misalkan pemain sepak bola yang udah masuk ke klub yang ada di liganya teratas gitu, kayak Liga Premier Inggris, terus ada Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis kan. Mereka tuh wajib untuk membela negaranya saat nanti ada turnamen besar kayak World Cup ini. Oh, gitu. pas World Cup itu harus sesuai dengan wajib ya, itu lebih ke wajib sih itu karena misalnya udah main di MU terus nggak mau dipanggil timnas, malah dipertanyakan kayak lu klub aja dibela, maksudnya negara enggak gitu ya kan, kayak nasionalisme gimana gitu. Berarti semua yang di FIFA World Cup itu berdasarkan on citizenship mereka ya berarti? Betul. Jadi walaupun dia mainnya di Inggris ya, CR main di Inggris, sudah mungkin lama juga tinggal di Inggris kan ya. Jadi kalau nggak salah periode kedua ya, karena kan MU tuh dulu tahun 2009 dia keluar ke Madrid, terus tahun 2020 kemarin dia balik lagi ke MU dari Juventus. Nah dia tuh tetap membelanya Portugal, karena negara kelahirannya Portugal. Karena asal dia Portugal. Jadi ya pasti bangga banget lah gitu kan. Apalagi kalau nggak salah Portugal itu
berapa kali masuk Piala Dunia itu karena ya magisnya CR itu ya. Jadi Portugal tuh namanya keangkat banget sama Ronaldo gitu. Cuman mungkin sekarang waktunya dia untuk regenerasi kayak junior-juniornya gitu. Iya, ya udah ini juga ya. Bener, udah berumur. Secara usia sudah berumur usia, meskipun secara mungkin dulu kesehatan ngebit banget tubuh kan. ya. Tahu kan YouTuber namanya iSoulSpeed kan? Nah, dia tuh ngefans banget sama CR. Sampai dia pernah ke stadion Old Trafford, kandangnya MU. Dia cuma pengen nonton CR main. Dapat tanda tangan langsung setengah fans itu. Niat itu ya orangnya. Kalau selebrasinya kayak siu gitu, miripin CR banget. Tapi sayangnya belum pernah ketemu saya. Karena emang waktu dia datang ke stadion CR-nya nggak ada atau CR-nya nggak dimainin gitu. But at least dia pernah datang ke stadion MU. Old Trafford itu ya. Betul, Old Trafford kandang MU itu. Cuman ya balik lagi itu kan orang yang setenar iSoulSpeed aja, dia masih ngefans lagi dengan idolnya, dia punya idol juga gitu Berarti kan. Cristiano Ronaldo juga dia punya idol juga ya? Bisa jadi. Kalau nggak salah itu ngefans sama antara Pele atau Maradona deh. Jadi dia iya jadi bang legendnya legend. Ya gitu legend sih, ya sukanya legend lagi. Iya gitu benar kan. gitu. Pokoknya begitulah turun-temurun lah ya. Ya sepak bola sekarang kan emang modern ya kan. Jadi walaupun mereka udah punya skill yang kekinian, teknik-teknik gitu kan. Pamor juga ya mempengaruhi kayak siapa sih yang nggak tahu Ronaldo, siapa yang nggak tahu Messi kan. Itu jangankan Pildun ya, sekelas di klub aja mereka tuh udah super mega bintang gitu loh. Di MU siapa yang nggak tahu? Super mega bintang. Iya, udah super mega bintang. Udah kayak redundancy ya kan. Ya kalau misalnya Pildun sekarang gitu kan memang kemarin banyak yang ngomongin. Jadi kayak ini Pildun paling boring nih gitu kan. Apalagi maksain ya kan. Pasti sering banyak lihat di ini kan medsos kayak apaan sih ini maksa banget gitu kan. Kayak Qatar terlalu memaksakan diri gitu. Ternyata bagus banget deh kan kemarin openingnya aja keren. Kita bisa melihat semuanya ya. Ya meskipun secara pembangunan stadion dengan yang jangka yang cepat banget. Betul. Kan berapa tahun tuh pembangunannya? Kalau nggak salah mereka itu diputuskan jadi tuan rumah 2010. 2022 mereka udah siap, super 12 siap tahun ya. maksimal 12 ya tahun maksimal udah bikin berapa banyak stadion, terus infrastruktur jangan lupa ya kan, yang tadinya gurun, bayangin Qatar tuh gurun ya, jadi jalan, ada tamannya, ada tempat penginapan, wah gila. Terus fun fact kalau nggak salah dari ada berapa stadion sih di Qatar tuh? 9 ya? 9 atau 8? Dari itu tuh kan yang aslinya itu cuma ada berapa ya? 2 atau 3 kalau nggak salah deh. Sisanya kan dibangun ulang kan? Betul. That's how Qatar is so crazy I think. Qatar is itu crazy, itu udah deh. Insane ya, insane banget ya. Gila dalam banget 12 sih bisa. tahun bikin infrastruktur ya kan, bisa kayak dari gitu. stadion, jalan-jalan, terus kayak tempat menginap dan sebagainya kan. Terus untuk penyelenggaraan Pildun sekarang gitu, mereka tuh bener-bener total. Jadi emang apa ya, walaupun ya emang negara kaya ya kan, Iya, negara kaya dan kaya paling kaya malah paling dia. kaya dan tapi dia bisa memanfaatkan dengan baik lah. Buktinya sekarang penyelenggaraannya terbilang sukses sih menurut gua gitu, karena sampai sekarang nggak ada yang komen-komen tentang infrastrukturnya gitu kan, kayak jualannya bolong-bolong, nggak kayak kita ya Iya. yang tolnya baru jadi tapi besoknya udah gerunjil-gerunjil ya. Mungkin banyak yang begitu tapi ya di sana enggak tuh. Mana ada yang kan gue sempat lihat ya di berita apa gitu. Jadi ada yang itu dari Inggris terus naik yang kalau di kita kan kayak Subway kali ya. Kayak Subway kan di Qatar juga ada. Jadi ketika dia itu kan habis nonton di Qatar, mungkin naik Subway-nya dan lain-lain, and dia balik ke Inggris, terus naik Subway yang ada di Inggris kayak what is this? Gitu. Beda ya. Maksudnya kayak kok berbeda gitu. Iya. Bukan maksud mengapakan, tapi begitu kerennya kan di sana Begitu tuh. kerennya benar. Canggih banget sih Asus, percanggih untuk teknologinya juga ya kan. Terus untuk openingnya kemarin bisa ngundang Opa Jungkook ya kan. Ya. Bayangin jadi fans K-pop juga terhibur, nggak cuman kan kemarin ada juga yang baca Quran ya kalau nggak salah ya. Ini openingnya baca Al-Quran juga gitu kan dari anaknya di Asian Supremacy lah ya pas kemarin pas openingnya. Asian Supremacy Karena banget. ada iya Asian Supremacy banget. Kan Iya, biasanya jarang-jarang kan di negara Asia kan yang Dan biasanya ini itu Middle kalau East. nggak salah negara Asia kedua yang ngerayain kemarin. Pernah 2002 itu di Jepang dan Korea. Sekarang ini baru masuk Asia lagi di Qatar. Karena kemarin-kemarin itu Eropa sama Amerika Latin gitu. Iya, 2010 di Afrika Selatan, Afrika pertama. Jadi ya, di Rusia. bangga ya kita sebagai Asia gitu kan, bangga loh, karena walaupun ya Indonesia belum bisa kayak gitu. Tapi kan akan 2023 nanti. U20, it's okay. Itu kan U20 kan start from the small dulu. Bener lah, dari junior dulu ya, habis start from junior nanti ke senior. Lagian kalau misalkan kita langsung ke World Cup, ya belum siap juga kan Iya. kita dari segala Tiba-tiba nanti GBK jadi rame bule-bule mungkin ya kan. Nggak cuma buat jogging doang biasanya kan, tapi mereka nonton bola rame gitu loh. Patriot Bekasi mungkin ya, orang-orang jadi warga-warga Rusia nanti mungkin bisa jadi warga Bekasi juga. Bekasi, iya. Seru ya nanti ya kalau misalkan mereka datang ke rame banget nanti di Indonesia. Mungkin kayak kemarin-kemarin
kayak apa MotoGP, Formula E dan lain-lain kan itu udah bisa ya. udah belajar juga kita dari international Itu event internasional kayak juga gitu. ya kan. Semoga juga Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia nanti ke depannya. Iya betul. So mau jadi jadi supporter tim apapun kalian tetap dukung Indonesia ya karena Iya, kita betul. darah Garuda ya, darah merah putih, kita harus dukung dan mencintai timnas kita sendiri gitu. Walaupun mungkin banyak Dan lain-lain. Dan kalau misalkan tim kita juga bukan berhijrah mungkin ya kayak Hijrah ke London study tour bukan apa Study tour, ya apa? namanya. Jadi yang wisata kayak, ya, sama kayak aja dong. berpindah ke tim lain gitu kan. Itu kan belajar juga supaya nanti ketika back to Indonesian team tuh mereka lebih mature lagi. Bener. Tahu Elkan Jangan Bagot di gak? ini ya. Tahu Iya, Elkan Bagot kan? Dia tuh main di Gillingham itu kasta kedua atau ketiga Liga Inggris. Keren ya. Umurnya masih 18 tahun. But he's so tall. He's 190 berapa gitu kan. Tapi dia udah walaupun pernah dapat tawaran ngebela timnas Inggris, dia lebih memilih Indonesia guys tuh guys. Be proud. Gila banget kan? Dia udah bisa masuk timnas Inggris tapi dia milih Indonesia loh guys. Iya. Gitu. Iya, meskipun ya. Iya. Tapi berarti dia kan Bapak ya, tugas bapak balik sebangga lagi. itu ya. Tuh, pemainnya udah ada gitu kan. Proud Bener. dari pemainnya aja udah ada. Tinggal ya. Yang jelas kita sebagai supporter ya harus support mereka ya. Betul dong. Karena kan balik lagi tadi ya, mau dukung tim apapun kalian di Piala Dunia kali ini, balik lagi kita harus mendukung Indonesia guys, biar lebih maju sepak bolanya ya kan. Betul. Jangan kita selalu mungkin masa lalu kayak kemarin yang kasus Kanjuruhan ya kan. Udah kita tutup buku, tapi kita jadi evaluasi ke depannya biar nggak ada kasus-kasus kayak gitu lagi untuk ke depannya ya kan. So jangan lupa untuk drop your comment below and see you in the next episode of TJIP. Thanks God, it's podcast. Galir ya. Galir. Yay,